Selamat siang dan salam jumpa lagi dengan saya Ibu Herce Lorivia Rehi, CGP Angkatan 10, Provinsi Papua Barat Daya dari SMK Negeri 3 Sorong. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Inge. Selamat siang Ibu. Ibu Inge ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, Mem Inge, selamat siang. Selamat siang Bu Ece. Bagaimana kabarnya hari ini, Mem? Puji Tuhan, kabar baik Bu Ece. Oke, baik Mem, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, ya. Sebelum nanti ada dalam pelaksanaan observasi di kelas. Nah, jadi nanti percakapan praobservasi ini dilakukan supaya saya bisa melihat dan juga mengevaluasi hal-hal yang terjadi nanti dalam proses observasi, ya Mem ya. Jadi nanti proses observasi ini sebagai langkah awal supaya bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk nanti ada dalam pelaksanaan praobservasi. Nah, sebelum saya mulai Mem, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya, dalam proses pembelajaran nanti di kelas, Mem, apa tujuan pembelajaran yang ingin murid capai, Mem? Tujuan pembelajaran yang ingin murid capai yaitu murid dapat memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain bagi guru orang lain ataupun orang-orang yang berada di sekitar murid-murid tersebut dengan menggunakan struktur dan bahasa yang baik dan benar. Oke, baik. Jadi materinya tentang perkenalan ya? Tentang perkenalan. Oke, jadi nanti murid bisa memperkenalkan diri sendiri, Iya, memperkenalkan orang lain, baik guru maupun mungkin artis begitu ya, Mem ya? Orang-orang di sekitar ya. Menggunakan struktur dan tata bahasa yang baik. Oh, baik. Oke, baik. Baru Mem, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Mem capai atau lakukan dalam proses pembelajaran? Iya. Area pengembangan yang ingin saya capai itu agar siswa dapat mengetahui apa yang seharusnya dia ucapkan dengan tata bahasa yang baik dan benar dalam proses introduction atau memperkenalkan kepada orang lain, sehingga dia menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam memperkenalkan diri tersebut. Oke, berarti di situ ada pengetahuan dan keterampilannya ya, Mem ya. Jadi dia bisa memperlakukan perkenalan diri dan juga dia bisa tampil di depan untuk memperkenalkan diri sendiri. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya Mem, ingin saya tanyakan juga kira-kira rancangan pembelajarannya seperti apa? Apakah strateginya itu bagaimana, modelnya yang nanti diterapkan dalam pembelajaran itu apa, dan metode pembelajarannya itu seperti apa, Mem? Iya, baik. Strategi akan kami pakai pada pembelajaran yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Modelnya problem based learning dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab antara saya dengan siswa tentang materi yang kami sampaikan pada saat itu. Baik, luar biasa sekali Mem ya. Jadi nanti strateginya itu yang pasti berdiferensiasi ya pembelajarannya ya, integrasi dengan kompetensi sosial emosional dan juga berbasis masalah ya. Dia punya model pembelajarannya dan metodenya itu nanti diskusi, berarti ada diskusi, ada juga tanya jawab ya. Iya, benar. Oke. Kalau media yang nanti dipakai pada saat pembelajaran, medianya seperti apa? Media yang kami pakai itu yaitu LKPD yang akan saya berikan kepada siswa. Oke, baik. Berarti LKPD-nya nanti per individu dapat ya? Iya, benar sekali. Oke. Baik, Mem. Kira-kira ini nanti kapan kami bisa melakukan observasinya? Iya, Mem boleh melakukan observasi bersama saya nanti pada hari Rabu tanggal 31 Juli. Iya. Pada saat jam pelajaran 8 dan 9 yang akan kami lakukan nanti di kelas 10 otomotif A. Oke, baik. Berarti nanti observasinya itu pada hari Rabu tanggal 31 Juli, berarti minggu depan ya, jam ke-89 di kelas 10 otomotif A. Iya. Berarti sudah jam terakhir ya? Iya, benar Ibu. Baik. Baik, Mem. Nanti setelah pelaksanaan observasi ini nanti
saya akan bertemu dengan mem lagi ya. Jadi nanti saya akan datang mengobservasi mem di kelas. Setelah itu saya akan bertemu dengan mem lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Dan nanti percakapan pasca observasi ini saya juga tidak sendiri mem. Nanti saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Boleh ya mem ya? Boleh Ibu Eci. Oke mem, baik, sebelum kita akhiri percakapan ini mem, saya ingin bertanya dari percakapan pra-observasi kita tadi, kira-kira apa yang mem dapatkan hari ini? Saya mendapat gambaran dari percakapan yang kita lakukan saat ini, sehingga saya harus mempersiapkan media dan lainnya supaya bisa memberikan yang terbaik pada saat observasi nanti. Baik mem, semoga nanti pelaksanaan observasinya dapat berjalan dengan baik ya mem ya. Semoga semuanya lancar, persiapannya juga baik supaya ketika tampil di kelas hasil yang didapat juga maksimal. Oke baik mem, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu pada pelaksanaan observasi nanti dan pasca observasi. Terima kasih ya mem ya. Oke. Sekian percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada observasi dan pasca observasi. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Keep up to the Stand up, please. My friends and my teacher, before we study, let us pray together. Pray start. Okay, good afternoon. Silakan please. Thank you. Oh, come here. Akbar. Okay, come here. Alif. Andrea. Listen. Listen or test. Listen. Bagas Bayu Putra. Self-introducing. Self-introducing has the meaning. When it tells something about you, everything about you for the other people. Ya, ada struktur, ada aturan yang harus kalian tahu. So, what structure of introduction? The first structure is introduction, and the second is body, and the last is conclusion. The first give you a paper and please read the text. Read the text and don't forget to write your name, write your class. Ya, masing-masing kerjakan, tidak boleh memakai keringat kanan, kerjain sendiri. Kalau kalian bisa. I give you Oke. Kalian sudah belajar dari pagi, pasti jadi sudah lelah. Jadi sekarang saya sedikit dulu. Ketika kalian bilang tepuk satu, respon kalian adalah tepuk satu kali, ya. Ketika kalian bilang tepuk dua, respon kalian tepuk berapa kali? Dua kali. Ketika kalian bilang respon tepuk tiga, respon kalian tepuk berapa kali? Kalau empat, tepuk berapa kali? Kalau empat dua kali, tepuk berapa kali? Kalau lima dua kali, tepuk berapa kali? Kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk empat dua kali. Tiga kali. Tepuk tiga kali. Tepuk lima dua kali.
Oke, Jefari, berikan refleksi tentang bagaimana kalian mempelajari pelajaran hari ini. Apakah dengan belajar kalian mengetahui ini dan ini? Ya. Oke, silakan. Boleh. Refleksi bagaimana kalian mempelajari pelajaran hari ini. Kalian paham kan tidak? Kalian senang belajar hari ini tidak? Kira-kira materinya kalian kuasai atau tidak? Ya, boleh. Ada yang kalian masih bingung atau bagaimana materi menyampaikan terlalu cepat atau kalian bingung karena pakai bahasa yang kalian tidak mengerti? Ya, boleh. Saya pada hari ini senang, bahagia, juga agak sedikit membingungkan pada saat tadi yang menjelaskan. Tapi saat tadi mengerjakan agak sedikit mengerti. Pesan saya selanjutnya nanti menjelaskan agak sedikit. Jadi itu dari Pak. Ya, masih baik. Thank you so much. Bagaimana dengan yang lain? Lorenzo, Lisena. Iya. Masih hari ini bagaimana kalian belajar? Saya di hari ini sangat bahagia karena saya dapat belajar menulis dalam bahasa Inggris dan tentang perkenalan dalam bahasa Inggris juga bagus. Pesan saya agar Iya, berani jadi anak, berani ayo. Untuk hari ini sudah sangat bagus, menyenangkan. Ingat sama Bu Ece, sudah sangat baik sekali untuk hari ini. Kedepannya saran saya biar ditingkatkan lagi, bagus penjelasan dari Mem juga bisa lebih jelas. Yang tadi menarik lagi. Oke, terima kasih Jefari. Rina, silakan. Menyenangkan dan tadi itu bingung karena itu terlalu banyak pakai bahasa Inggris. Saran saya sih kedepannya lebih baik lagi bahasa Inggrisnya. Lebih banyak. 50-50. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih. Nanti kedepannya nanti akan berusaha untuk kita dalam belajar kita menggunakan 50-50 ya, 50 bahasa Inggris 50 bahasa. Jadi sebenarnya perlu kalian untuk mempelajari itu dengan bahasa Inggris agar itu bisa mengikuti you skill about noun, vocabulary itu bisa menambah kalian suka kosakata, bisa menambah kalian punya cara pengucapan dan lain-lain. Tapi berdiri. Makanya coba gak ada. stand up please. Friends and my teacher, before we go home, let's pray together. Pray start. Amen. Greetings. Greetings. Thank you. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada.
kembali lagi bersama saya Herce Lorivia Rehi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Papua Barat Daya. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Tentu saja di pagi hari ini saya tidak sendiri, ada pengajar praktik Ibu Nuni. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dan juga rekan sejawat saya Ibu Inge. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sesuai dengan pelaksanaan observasi di kelas yang sudah saya lakukan, dan hari ini percakapan untuk pasca observasinya. Baik, Mem Inge, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana perasaannya hari ini, Mem? Ya, rasanya luar biasa. Saya sangat antusias ketika saya mendapat informasi dari Ece bahwa hari ini akan dilakukan percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih sekali ya. Perasaannya terpancar dari wajahnya karena penuh semangat. Oke. Baik, Mem, beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan pelaksanaan observasi di kelas. Nah, ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan saya, tetapi sebelumnya ada beberapa hal juga yang akan saya tanyakan kepada Mem. Boleh ya, Mem ya? Boleh. Nah, saya sudah meminta waktu Mem sementara mengajar di kelas, tapi harus percakapan pasca observasi ini. Baik, Mem, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana perasaannya Mem selama pelaksanaan observasi di kelas? Baik, terima kasih BC. Perasaan saya pada saat pelaksanaan observasi, awalnya saya sangat senang ketika saya masuk dalam kelas. Saat pelaksanaan observasi itu berlangsung pada hari Rabu pada saat jam ke-8 dan ke-9. Pada jam-jam itu memang dikatakan jam-jam kritis karena anak-anak sudah lapar, sudah lelah, tapi ketika saya masuk di kelas itu, saya disambut baik oleh mereka dengan senyuman. Jadi saya melihat mereka semangat untuk belajar. Karena semangat mereka itu pun juga saya semangat untuk mengajari mereka. Dan luar biasanya proses pengajaran pada saat itu berlangsung dengan baik. Oke, baik, Mem. Terima kasih sekali ya. Berarti memang anak-anak sudah menunggu Mem ya pada saat benar, itu ya. Mereka sambut dengan senyuman, itu sesuatu yang luar biasa. Di saat jam-jam kritis, Jam-jam terakhir ya, iya. sudah lelah, lapar. Nah, Mem, waktu pelaksanaan observasi itu kan ada saya ya selaku supervisor di dalam. Bagaimana tuh perasaan Mem ini mengajar sementara ada yang memantau begitu? Perasaannya Mem bagaimana? Biasa kan saya mengajar dengan anak-anak sendiri, itu perasaan saya senang ketika diawasi oleh supervisor pada saat itu. Jujur saya sebagai guru saya sedikit gugup, apalagi diawasi oleh seorang guru calon penggerak. Saya agak sedikit khawatir ketika dalam penyampaian materi mungkin tidak sesuai, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada siswa pada saat itu. Jadi saya sangat merasa bangga juga saya boleh dipilih oleh Indonesia sebagai teman atau rekan sejawat yang diobservasi pada saat itu. Baik, kita sama-sama belajar ya, Mem ya. Nah, jadi tujuan memang untuk melakukan percakapan pasca observasi ini supaya kita sama-sama nih merefleksi dan juga memberikan umpan balik supaya kedepannya menjadi lebih baik. Nah, baik, Mem, selanjutnya nih saya juga ingin tahu kira-kira pada saat Mem mengajar apa yang menurut Mem sudah baik. Apa mungkin metode pembelajarannya atau keaktifan muridnya di dalam pembelajaran, atau menurut Mem apa yang sudah baik? Pada saat saya melakukan observasi yang pertama, siswa-siswa sudah mampu untuk menerima materi pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. Karena pada saat itu saya memberikan materi tentang prosedur teks, ternyata mereka telah memahami setelah penjelasan yang saya berikan. Peserta didik pada saat itu mampu memahami pengertian, struktur, dan fungsi prosedur teks pada saat itu dengan baik. Jadi itu terlihat ketika saya memberikan mereka materi diskusi untuk mereka diskusikan dalam kelompok mereka. Mereka dapat menanggapi dan merespon itu dengan baik. Oke, baik. Berarti mereka siswa-siswanya sudah fokus ya, karena mereka bisa memahami materi yang disampaikan, dan juga saya melihat bahwa mereka aktif sekali ketika mengerjakan LKPD yang Mem berikannya. Baik. Nah, Mem, dari apa yang Mem sampaikan terkait dengan hal yang baik, terus kalau menurut Mem, apakah ada yang belum baik menurut Mem? Dalam kegiatan observasi kemarin, memang ada beberapa hal yang berbeda itu terlihat dari
ketika saya menanyakan refleksi di akhir pembelajaran, karena mata pelajaran yang saya ampuh adalah mata pelajaran bahasa Inggris, dan pada saat observasi itu saya hampir menggunakan sebagian besar bahasa Inggris dalam pembelajaran itu. Jadi ketika pada saat saya menanyakan refleksi pembelajaran peserta didik, ternyata ada beberapa peserta didik yang tidak memahami karena mereka tidak memahami bahasa yang saya gunakan. Baik, berarti nanti ke depannya ini bahasanya harus 80 banding 20 lah ya. Oke, baik Mem. Nah Mem, dari apa yang sudah Mem jelaskan, baik ada baiknya, ada juga yang belum baiknya. Kalau Mem bisa kasih nilai nih, kira-kira dari angka 1 sampai 10, Mem sudah dapat kasih nilai berapa? Sesuai dengan refleksi dari pembelajaran yang peserta didik berikan kepada saya menyadari bahwa dalam proses observasi kemarin itu saya masih berada di angka 7 dalam pembelajaran kemarin. Oke, baik. Di angka 7 sudah lumayan ya Mem ya. Oke, semangat untuk kedepannya lagi sekali. Baik. Oke Mem, nah dalam pelaksanaan observasi kemarin pembelajaran di kelas, kira-kira ada tantangan atau hambatan yang Mem alami? Tantangan atau hambatan yang saya alami itu ada di beberapa sesi ketika saya menyampaikan materi dan saya kurang mengelola kelas, sehingga ada beberapa siswa yang terlihat berbicara atau berbincang-bincang dengan sendirinya dengan teman mereka. Jadi mungkin kekurangan saya itu pada saat itu saya kurang mengelola kelas, dan yang berikut adalah saya kurang memahami kebutuhan peserta didik. Itu terlihat dari saya tidak menggunakan bahasa Inggris secara 80 berbanding 20%. Saya lebih fokus kepada 100% menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran, sehingga ada beberapa peserta didik yang tidak memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Jadi tantangan saya bagaimana saya bisa menggunakan bahasa yang sebanding dengan kebutuhan peserta didik pada saat pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran boleh tercapai. Baik, berarti tadi disampaikan bahwa hambatannya itu ya pengelolaan kelas belum maksimal, terus nanti juga kurangi penggunaan bahasa Inggris 100% supaya banyak juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita anak laki-laki dan SMK ya. Iya. Anak SMK ini susah kalau pakai bahasa Inggrisnya pun. Oke, jadi mungkin kedepannya pengelolaan kelasnya lebih dipelajari lagi. Dan juga tadi sampaikan bahwa belum maksimal untuk mengetahui kebutuhan murid ya. Oke, nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Mem sudah terapkan, lebih diperhatikan lagi supaya bisa memetakan kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya, mungkin bakat minatnya juga. Ya. Oke, nah Mem terkait dengan apa yang sudah Mem jelaskan, kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya nanti seperti apa? Rencana saya ke depannya adalah bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya untuk ketika dalam penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih kreatif, dalam artinya lebih menarik bagi siswa, agar mereka tidak asik sendiri dengan teman mereka di samping, tetapi mereka lebih fokus kepada pembelajaran, sehingga bagaimana kemampuan saya untuk bisa mengelola kelas itu menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak belajar juga lebih fokus dan tujuan pembelajaran itu lebih tercapai. Dan yang kedua, saya harus meningkatkan kemampuan saya juga untuk bagaimana saya memahami kebutuhan peserta didik, sehingga metode-metode yang saya pakai dalam pembelajaran itu tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka, sedangkan tujuan pembelajaran lebih tercapai pada saat itu. Oke, baik, luar biasa sekali untuk rencana kedepannya ya Mem ya. Nah, semoga apa yang sudah menjadi Mem punya rencana ini kedepannya bisa dilakukan. Kira-kira nanti kapan nih mau melakukan rencana tindak lanjutnya? Saya berfokus kepada bagaimana saya bisa melakukan secepat mungkin dalam kelas-kelas berikutnya, agar tujuan pembelajaran ini tidak lari dari tujuan yang terlaksana. Oke, baik, luar biasa sekali Mem untuk penjelasannya. Dari pertanyaan yang sudah sampaikan, memang pada saat pelaksanaan observasi ada sedikit saja catatan saya. Secara keseluruhan memang sudah baik ya, sudah luar biasa sekali. Anak-anak juga tidak terlalu pasif, ada yang aktif sekali, ada juga yang ya masih perlu pendekatan secara langsung dari guru ya. Nah, jadi yang menjadi catatan saya itu ketika Mem memberikan LKPD, nah
karena siswa yang ditunjuk oleh MEM itu kemungkinan besar nih menurut pemahaman saya, dia yang lebih aktif ya, sehingga mau dan tidak mau MEM tunjuk dia terus gitu ya. Padahal seharusnya itu kan semua siswa itu harus ditunjuk dan harus presentasi supaya kita sebagai guru juga bisa menilai, oh ternyata murid ini masih kurang nih, makanya saya harus lebih ke dia ini. Mungkin itu saja Mem yang bisa saya sampaikan. Semoga dari percakapan observasi kita di saat ini, umpan balik yang sudah saya sampaikan, rencana tindak lanjutnya, penilaian terhadap Mem sendiri itu dapat diperbaiki ke depan supaya pembelajaran yang nanti Mem terapkan di kelas menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mem ini atas waktunya. Iya baik, terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi yang saya lakukan di pagi hari ini dengan rekan sejawat saya Mem Inge selaku guru bahasa Inggris dan juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nunik. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.